Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azumu shanuh, khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat fihi fi aqdarihil qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan banyak rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan rangkaian daripada ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiah. Sebagai wujud daripada rasa syukur kita, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara nikmat agung yang dianugerahkan Allah, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu, adalah kita dipilih sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi berada di lingkungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awitnita bi'adzabin alim. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Al-Imam Ibni Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka, hingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
ayat ini memberikan gambaran jika bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama adalah dengan istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa menghidupkan aku, maka ia bersamaku di surga. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini, tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi Nabi selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya sama dengan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian cara menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dengan cara memperbanyak ucapan salam penghormatan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain keutamaan solawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan luar biasa, sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya. Sehingga kalau kita cermati, setiap redaksi salam lebih banyak menggunakan dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara yang mensyiratkan kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam, "Assalamu alayka ayyuhan nabi," atau redaksi nasyid, "Ya nabi salam alayka," atau "Assalamu alayka zainal anbiya." Hal ini juga yang menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir dalam majlis-majlis maulid yang diisi dengan bacaan solawat dan salam untuknya, dan kita berdiri untuk menyambutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah membersamakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh
أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم وأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة